Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Sekilas, ini tampak seperti anak kecil yang sedang bermain dengan ranting. Namun, Qin Baifeng melihat sesuatu yang berbeda. Tidaklah berlebihan jika dia disebut sebagai ahli pedang karena dia menggunakan jalan ini untuk mendapatkan buah sucinya. Oleh karena itu, ia memiliki wawasan yang luas mengenai aspek ini dan menjadi terkejut setelah melihat lelaki itu melambaikan ranting pohon. Benih yang bagus. Niu Fen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Penguasa Dao Puncak jauh lebih kuat dari Qin Baifeng, memiliki visi dan wawasan yang unggul. Pedang secara alami juga memiliki hati Dao. Li Qiye tersenyum dan berkata, pisau mengikuti hati. Kau tahu segalanya. Lelaki itu mendengus dan berseru, kalau begitu, apakah kau juga melihat pedang itu? Pedang itu ada di sana. Ada di mana-mana. Li Qiye tersenyum sebelum mengangkat satu tangan. Manusia biasa tidak akan menyadari sesuatu yang istimewa karena tidak ada yang istimewa dari luar. Namun, Baifeng dan Niu Fen melihat ilmu pedang yang tidak jelas tertanam dalam gerakannya. Momentum itu ada di sana meskipun ada kekosongan dalam teknik dan bentuk. Bagaimana kau melakukannya? Pria itu menatap tangan Li Qiye seakan-akan tangan itu adalah harta karun paling menarik di dunia, tak mampu mengalihkan pandangannya. Aku mengerti, aku mengerti. Setelah beberapa saat, ia tertawa terbahak-bahak dan jatuh ke tanah, menghentak-hentakkan kakinya karena kegirangan, seperti anak kecil yang baru saja menemukan mainan favoritnya lagi. Ini adalah kebahagiaan murni, tidak perlu sesuatu yang mahal atau prestasi yang tak tertandingi. Kepolosan kekanak-kanakan ini seharusnya tidak ada pada seorang pria parubaya tetapi itu jelas ada di sana. Saat ia berguling-guling di tanah, pakaiannya menjadi kotor karena lumpur dan ingus di wajahnya. Ia tidak mempermasalahkannya sama sekali dan menyekanya dengan lengan bajunya. Coba saja, Li Qiye menunjukkan ketertarikan pada pria itu. Baiklah, begini. Dia berdiri dan dengan penuh semangat meniru Li Qiye, mengangkat tangannya ke udara dan melambaikannya. Bas, ada sesuatu yang terseret oleh gerakan tangannya, momentum pedang. Niu Fen dan Qin Baifeng tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri, yang terakhir bahkan tersentak sebagai tanggapan. Pria ini jelas manusia biasa, tetapi dia memahami kedalaman Dao dalam tindakan Li Qiye. Dia tidak memiliki kekuatan Dao atau energi sejati kekacauan, tetapi meskipun demikian, dia mampu mengendalikan momentum pedang. Hebat sekali, bocah ini mungkin salah satu jenius pedang terhebat sepanjang sejarah. Gumam Niu Fen. Li Qiye mengumpulkan momentum pedang tanpa memerlukan teknik atau pedang sungguhan. Namun, inilah Li Qiye. Sekarang, pria itu mampu melakukannya juga, sesuatu yang benar-benar menakutkan. Pokoknya sudah ada. Li Qiye mengangguk, namun, masih ada suara dan bentuk, hanya sedikit penyempurnaan, belum cukup. Benar, dia menggaruk kepalanya dan bertanya dengan sungguh-sungguh, jadi bagaimana aku melakukannya tanpa suara dan bentuk? Hati yang polos dengan kebahagiaan sudah cukup. Li Qiye berkata, namun untuk mencapai tingkat tertinggi, diperlukan polesan dan ketekunan. Hanya dengan secara aktif berpegang pada kepolosan alami ini, Anda akan mampu mencapai keheningan dan ketiadaan bentuk. Inikah hati Dao itu lagi? Tanyanya dengan sepasang mata cerah yang terbebas dari segala kekotoran. Jiwa yang fana itu tidak meninggalkan bekas di jendela jiwanya karena ia masih memiliki hati seorang anak. Ya, kultivasi itu mudah, sama halnya dengan memperoleh Dao. Di dalam hati Dao terdapat tantangan yang sebenarnya. Li Qiye mengangguk. Begitu ya, kata lelaki itu, jadi begitulah adanya, aku harus melindunginya, menjaganya tetap hangat. Bisa dibilang begitu. Li Qiye tersenyum sabar sebelum menepuk bahu pria itu, sini, lihat dia. Dia menunjuk ke arah Qin Baifeng sesudahnya. Pria itu asyik mengobrol dengan Li Qiye dan gerakan pedang dadakan. Dia tidak menyadari ada orang lain yang berdiri di dekatnya dan bahkan jika dia menyadarinya, dia akan langsung melupakan mereka. Dia hampir tidak bisa mengingat dirinya sendiri, apalagi orang lain. Dia mendongak dan menatap Qin Baifeng. Di dunia fana, orang lain akan mengira dia adalah bidadari dan akan terpesona. Akan tetapi,
dia tidak tertarik pada kecantikannya, hanya ilmu pedang dan sumbernya. Begitu banyak burung kecil, kamu merawat semuanya. Tanyanya, apa? Dia tidak punya jawaban. Mereka berkicau dan bermain di dalam hatimu saat ini. Ia tampak seperti anak kecil yang baru saja menemukan mainan baru yang berkilau. Dia langsung mengerti bahwa yang dia bicarakan adalah ilmu pedangnya. Meskipun kultivasi utamanya adalah Sunset Glow, dia menciptakan ilmu pedangnya sendiri untuk menjadi seorang Raja Naga. Nama daunnya adalah Reign of the Phoenix, sebuah teknik yang terwujud dalam ratusan burung yang menyembah burung Phoenix. Ini adalah ilmu pedangku, katanya. Begitu, biarkan aku menyentuhnya. Dia lalu mengulurkan tangannya ke depan. Seorang pria akan mendapati dirinya dalam situasi yang berbahaya karena permintaan yang kasar dan berpotensi menyimpang ini. Sayangnya, kepolosan dan rasa ingin tahunya tampak jelas. Dia tidak menunggu izin dan cukup dekat untuk menyentuhnya. Kosong. Tentu saja, dia menyentuh pedang dao miliknya, bukan tubuhnya. Makhluk fana ini mampu melihat dao pedang saat mencapainya. Siapapun yang lain akan langsung diserang secara otomatis karena dao pedang itu hanya miliknya. Sayangnya, ia memiliki bakat bawaan untuk sangat dekat dengan ilmu pedang. Tidak ada ilmu pedang yang dapat menolaknya, seperti sahabat yang akhirnya bertemu kembali setelah lama berpisah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia terhuyung mundur karena heran. Belum lagi manusia biasa, bahkan penguasa naga 6 buah pun tidak akan bisa menyentuh dao miliknya tanpa izin. Pedang dao adalah miliknya sendiri, yang tumbuh dalam hati daonya. Semua orang lain dianggap musuh, tidak dapat mencapainya atau berisiko diserang. Dalam kasus ini, daonya tampak agak akrab dengannya dan bersenandung dalam resonansi, sesuatu yang agak absurd. Dia memiliki hati pedang, terbebas dari keinginan dan emosi, semuanya dimulai dan diakhiri dengan pedang. Li Qiye tersenyum, kepolosan dan kemurnian ini memungkinkannya untuk berteman dan berkomunikasi dengan pedang dao manapun. Ini benar-benar ada. Qin Beifeng terkejut oleh manusia yang luar biasa ini. Bagaimana dia bisa mendapatkan hati pedang tanpa kultivasi? Benar-benar tergila-gila pada pedang. Li Qiye tersenyum. Aku suka mereka, tapi bukan yang bisa kau lihat. Dia mundur dan berkata pada Li Qiye dengan nada polos. Benar, tipe yang tak terlihat. Li Qiye mengangguk. Kau juga bisa melihatnya, kan? Tanya pria itu dengan penuh semangat, mengacu pada dao pedang. Hal ini berada di luar jangkauan manusia biasa, tetapi ia terbukti menjadi pengecualian. Tidak ada pembudidaya yang akan mempercayai cerita ini jika diceritakan. Biarkan aku menunjukkan sesuatu yang bagus kepadamu. Li Qiye meraih sebuah cabang dan mulai menggambar di atas lempengan granit di bawahnya. Lempengan ini merupakan bagian dari kuil sehingga sangat keras. Sayangnya, ia menulis di atasnya seolah-olah lempengan itu selembut tahu. Tampak seperti anak kecil yang menggambar secara acak atau sangat buruk dalam kaligrafi. Lihatlah baik-baik, katanya kepada pria itu setelah selesai. Yang terakhir tidak mendengar Li Qiye karena dia kembali terpikat oleh tanda-tanda aneh itu. Dia tidak bisa melarikan diri meskipun dia ingin. Indah sekali, gumamnya. Adapun Qin Beifeng, dia tidak melihat apapun di luar penampilannya di permukaan. Pedang dao ini. Niu Fan yang semakin kuat menarik napas dalam-dalam. Setelah mendengar ini, Qin Beifeng mengaktifkan tatapan surgawinya dan memperoleh dao yang tak terhitung jumlahnya. Di akhirnya melihat petunjuk tentang dao pedang yang tersembunyi di bawah coretan acak. Ini membuatnya terpesona juga karena kerumitannya yang tak tertahankan. Baiklah, ayo pergi. Li Qiye menepuk bahunya dan membangunkannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak cocok untukmu. Jika kamu ingin mempelajarinya, luangkan waktu untuk melakukannya nanti. Setelah berkata demikian, dia menembakkan sinar ke dahi wanita itu, dan meninggalkan jejak pedang dao di dalamnya. Terima kasih atas hadiahnya, bangsawan muda. Dia akhirnya sadar kembali dan membungkuk dalam-dalam. Kita pergi. Li Qiye berjalan pergi. Bocah ini harus dipoles. Niu Fan menatap pria yang terjebak dalam kondisi zen dan berkata, awan hanya melirik dengan rasa ingin tahu sejenak sebelum menyusul Li Qiye. Di sisi lain, Qin Beifeng mengubah sudut pandangnya sepenuhnya. Dia dianggap sebagai seorang jenius pedang yang telah menciptakan daonya sendiri. Sayangnya, dia tidak menyadari apapun saat menatap coretan-coretan itu sampai Niu Fan mengingatkannya. Memahami misteri yang tertanam akan membutuhkan waktu yang sangat lama.
Adapun laki-laki itu, dia belum pernah berkultivasi sebelumnya tetapi dia melihat cukup banyak hal hingga terpesona oleh ilmu pedang, sebuah bukti adanya jurang pemisah di antara mereka. Itulah perbedaan antara manusia biasa dan penguasa naga 6 buah. Namun, perbedaannya terbalik dalam skenario ini. Niu Fan menyebutnya sebagai salah satu jenius pedang terhebat dalam sejarah bukanlah sesuatu yang berlebihan. Pertama, dia tidak pernah menyangka akan bertemu seseorang seperti dia di dunia fana. Selain itu, akan sangat disayangkan jika dia tidak pernah berkultivasi. Jika dia mendapat kesempatan yang sama dengan kultivator lain, dia mungkin sudah menjadi penakluk sekarang. Tuan Muda Suang Jian, Tuan ingin Anda pulang untuk makan. Mereka mendengar seseorang memanggil pria itu saat hendak pergi. Pria itu tidak dapat mendengar suara pelayan itu karena dia asyik berkultivasi. Tuan Muda, Tuan akan marah jika Anda tidak kembali sekarang, makanlah dulu dan setelah itu Anda bisa keluar untuk bermain. Pelayan itu mencoba menyeret pria itu pergi. Ada beberapa benih bagus di dunia ini. Niu Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Benih yang baik mungkin tidak akan tumbuh. Tidak pernah ada kekurangan orang jenius. Li Qiye tersenyum. Anda benar, Tuan Muda. Niu Fan mengangguk, terlalu banyak godaan dan para kultivator juga tidak dapat menahannya. Para jenius selalu menikmati kesuksesan, belum lagi keserakahan dan keinginan, satu kegagalan saja dapat menjatuhkan mereka selamanya. Mereka juga perlu dipoles. Kalau tidak, mereka mungkin bisa memperoleh buah dao dengan lancar tetapi tidak bisa mempertahankan hati dao mereka. Jawab Li Qiye, apa yang terjadi ketika penguasa dao dan kultivator top lainnya gagal menjaga hati dao mereka? Bukankah itu hanya masalah pribadi mereka? Kata Bai Feng, percaya bahwa kultivator puncak memiliki ketahanan mental yang luar biasa. Kasus kecil bisa menghancurkan diri sendiri, kasus yang lebih besar bisa mengakibatkan kerusakan besar pada dunia. Kata Niu Fan, selalu yang terakhir, hanya yang lemah, yang akan menderita sendirian, yang kuat menggunakan kekuatan untuk melakukan kejahatan. Kata Li Qiye, itu benar. Niu Fan mengangguk. Bai Feng juga menganggap komentar ini masuk akal. Qin dari Heaven Cirque juga berlokasi di Momentous Frontier. Klan ini merupakan klan yang cukup besar dengan beberapa ratus anggota. Mungkin jika mempertimbangkan cabang sampingannya, jumlah anggotanya sekitar 1000 orang. Mereka bisa dianggap bangsawan di dunia fana. Namun, pada masa 13 benua, Sekte Pencarian Surga memiliki total 4 raja abadi. Ketenarannya bergema di seluruh benua murni, sebuah sekte yang didambakan banyak orang dari seluruh dunia. Pada masa kejayaannya, ia memiliki jutaan pengikut yang tersebar di berbagai kerajaan dan sekte kecil. Qin merupakan pilar dengan otoritas besar saat itu. Masa lalu sudah lama berlalu, begitu pula dengan masa keemasan klan. Bahkan, mereka tidak tahu tentang kesuksesan besar leluhur mereka, bahwa klan mereka pernah berdiri di puncak dunia. Sekarang, mereka adalah penguasa daerah di Momentous Frontier, tidak berada di posisi paling bawah, tetapi masih jauh dari kata setara dengan klan Guardian. Mayoritas dari mereka adalah pedagang dan petani. Hanya sedikit yang merupakan seniman bela diri yang cakap. Ini bukan apa-apa dalam skema besar. Bahkan sekte kultivasi yang lemah yang mengalami penurunan drastis dapat dengan mudah memusnahkan mereka. Semua ini berubah dengan kelahiran Qin Bai Feng. Sudah lama sekali mereka tidak memiliki seseorang yang mampu berkultivasi dengan sukses, dan mungkin sudah lama sekali sejak penguasa naga terakhir mereka. Hal ini sangat meningkatkan status dan prestise klan. Biasanya, para pembudidaya tidak akan berlama-lama di Momentous Frontier karena budayanya yang berkaitan dengan pembudidayaan. Ada terlalu banyak belenggu bagi para pembudidaya di tempat ini. Meskipun demikian, manusia di sini masih memandang para kultivator dengan rasa iri dan hormat. Memiliki seorang kultivator sebagai bagian dari klan adalah suatu kehormatan besar. Garis keturunan mereka telah berubah drastis dan menjadi seperti manusia, tidak lagi cocok untuk berkultivasi. Meskipun demikian, semua orang berharap agar anak-anak mereka entah bagaimana dapat berkultivasi. Mengenai masa depan mereka, itu tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Hanya klan pelindung yang memiliki petunjuk leluhur yang secara tegas melarang kultivasi. Saat Bai Feng terbukti mampu berkultivasi, ia menjadi permata keluarga. Saat ia menjadi penguasa naga, posisi ketua klan diberikan kepadanya.
Di mata mereka, dia tidak ada bedanya dengan makhluk abadi. Jadi, kembalinya dia adalah peristiwa monumental. Seluruh klan dikerahkan untuk upacara penyambutan. Ketika rombongan tiba, mereka melihat semua orang berlutut, menyambut kedatangan sang abadi. Mata mereka dipenuhi rasa hormat saat mereka menatap kultivator yang luar biasa itu. Dia memiliki kecantikan yang luar biasa dan aura yang luar biasa. Mereka percaya bahwa dia adalah yang tercantik di dunia. Bai Feng adalah sosok yang sentimental. Anggota klannya tidak tahu apapun tentang masa lalu mereka yang gemilang, tetapi dia tahu, karena dia adalah seorang raja naga dan terpapar pada legenda. Berbagai emosi dan sentimen muncul di hatinya setelah kembali ke tempat di mana ia dibesarkan. Ia telah mencapai puncak tertinggi dan melihat keajaiban dunia. Oleh karena itu, rasa hormat dari klan kecil itu, pada kenyataannya, hanyalah hal yang biasa. Normal, adalah cara yang sopan untuk mengatakannya. Penguasa naga lainnya tidak akan mempermasalahkan hal ini. Ini sama saja dengan manusia yang memandang rendah segerombolan semut. Meskipun dia punya perasaan kuat terhadap tempat ini, perasaan itu bisa hilang seiring berjalannya waktu. Waktu itu, kejam, gumamnya karena ia tahu bahwa ini tidak dapat dihindari. Tempat kelahirannya terasa akrab namun jauh. Ya, Li Qiye mengerti apa yang sedang dibicarakannya dan menjawab, waktu memang kejam, tidak lama lagi kau tidak akan kembali lagi. Pernyataan ini agak jujur, tetapi dia tahu bahwa itu adalah kebenaran. Keterikatannya berkurang pada setiap kunjungan berikutnya. Di awal pelatihannya, dia merindukan rumah dan klannya. Pada akhirnya, orang tua dan saudara kandungnya akan menua. Wajah-wajah yang dikenalnya tidak akan ada lagi di sini pada waktunya. Mengingat wilayah kekuasaannya saat ini, dia mungkin harus menjalani pelatihan terisolasi selama 10.000 tahun dan tidak akan mengenali siapapun saat kembali. Paling tidak, ini bukan masalahnya sekarang. Emosi akan memudar bagi mereka yang berjalan melewati waktu. Li Qiye berkata, ini tidak dapat dihindari bagi mereka yang ingin mencapai puncak, rintangan yang harus dilewati. Apa yang terjadi selanjutnya jika tidak ada lagi keterikatan? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Seseorang dapat menjaga hati daunnya selama masih ada kehangatan yang tersisa. Kata Li Qiye, ya, jalan tahu tidak ada haiznya, seseorang harus menghangatkan diri dan tidak bergantung pada dunia untuk melakukannya. Niu Fen mengangguk. Dia telah hidup jauh lebih lama dari Qin Bai Feng dan memiliki banyak pengalaman dalam masalah ini. Jika kamu tidak bisa bertahan, hati daumu akan goyah di masa depan. Jalan Dao lebih panjang dari yang dapat kamu bayangkan, jangan anggap remeh saat-saat indah. Hargai dan hargai mereka, hanya dengan begitu kamu akan dapat melangkah maju. Kata Li Qiye, sepanjang masa, para penguasa dengan hati sekuat besi masih terjerumus ke dalam kegelapan. Dunia tidak dapat lagi menghangatkan hati mereka, begitu pula diri mereka sendiri. Kata Niu Fen dengan nada sentimental, Tuan muda, senior, terima kasih dan saya tidak akan melupakan peringatan Anda. Dia mengindahkan peringatan mereka dan menarik napas dalam-dalam, lalu menundukkan kepalanya sebagai tanggapan. Dia hanya sentimental tentang perasaannya yang semakin berkurang terhadap klannya sendiri. Kegembiraan dan antisipasi sudah tidak ada lagi. Setelah 100.000 tahun, tempat ini tidak akan berarti apa-apa baginya, hanya saja dia pernah dilahirkan di sini. Jika dia cukup beruntung untuk berdiri di puncak, dia akan terisolasi dari alam fana, memutuskan semua ikatan. Proses ini memiliki aspek positif dan negatif. Sisi positifnya memungkinkan dia untuk berjalan lebih jauh, tanpa berhenti untuk apapun. Sisi negatifnya adalah hatinya menjadi dingin dan tanpa emosi. Hal ini terjadi pada banyak kaisar dan raja beserta para penguasa legendaris. Karena rentang hidup mereka, bahkan sekte dan keturunan kultivator mereka pun menjadi tidak berarti, apalagi manusia biasa. Sejuta tahun hanyalah waktu yang singkat bagi para penguasa sementara dunia akan mengalami perubahan drastis. Sekte dan kerajaan bangkit dan runtuh dalam kurun waktu tersebut. Begitu orang-orang yang mereka cintai meninggal karena usia tua, mereka tidak akan lagi memiliki hubungan dengan dunia. Ketika hati dao mereka menjadi tidak stabil, mereka akan jatuh ke dalam kegelapan dan melahap segalanya termasuk tanah air mereka. Perjalanan Qin Bai Feng baru saja dimulai. Saat ia menjadi lebih kuat, ia akan kehilangan koneksi ke Qin dan lembah cahaya matahari terbenam.
Akhirnya, hal ini berlaku untuk seluruh benua dan lebih banyak lagi. Tuan muda, bagaimana Anda bisa terus maju? Niu Fen tidak dapat menahan diri untuk bertanya saat membicarakan topik ini. Hal ini mengingatkannya pada masa lalunya, mulai dari 9 dunia hingga 8 Desoles dan akhirnya benua abadi. Ia telah mengalami banyak perpisahan, ujian bagi hati. Daunnya setiap kali. Hari ini, dia memiliki kualifikasi untuk bertanya tentang masa depan. Ini adalah petualangan pribadi. Terus terang saja, seseorang mungkin seekor anjing, tetapi itu bukan alasan untuk memakan kotoran, kata Li Qiye. Vulgar sekali. Niu Fen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis sementara Bai Feng sedikit tersipu. Sebaliknya, awan tampak seperti sedang mengelus dagunya sambil merenung. Saat kelompok itu berjalan lebih dalam ke dalam klan, mereka melihat dekorasi yang indah. Para anggota klan langsung bersujud saat melihatnya. Bibi abadi, kata seorang anak dengan hormat. Yang abadi, banyak yang bersujud dan berkata, aku agak menyukai dunia fana, suasana ini. Niu Fen menikmati momen itu. Bukannya kamu belum pernah disembah sebelumnya? Li Qiye tersenyum. Itu berbeda. Jika seorang kultivator berlutut di hadapanku, orang itu pasti memiliki motif tersembunyi, menginginkan hukum jasa atau hadiah. Jika seorang penguasa Dao atau penakluk membungkuk kepadaku, mereka ingin berbicara tentang pengalaman kultivasiku atau ingin bekerja sama untuk membunuh seseorang demi harta karun, hanya sebuah contoh. Niu Fen tertawa dan berkata, di sisi lain, manusia fana, menyembah dengan sungguh-sungguh tanpa memikirkan hal lain karena mereka memandang kita sebagai makhluk abadi. Itu masuk akal. Kalau begitu, mengapa kamu tidak tinggal di sini seperti kaisar lainnya? Kata Li Qiye. Tidak mungkin. Niu Fen menggelengkan kepalanya, itu benar-benar membosankan, sama saja dengan membelenggu dan terjebak di sini selamanya. Itulah mengapa mereka luar biasa. Mereka tahu semua ini namun tetap bersedia untuk tetap menjadi pelindung. Li Qiye tersenyum. Bukan untukku, aku lebih suka menjadi penguasa Dao. Dewa-dewa ini hampir seperti budak. Niu Fen menggelengkan kepalanya. Li Qiye terkekeh dan tidak memikirkan masalah ini. Tidak ada yang salah dengan keraguan Niu Fen. Para pembudidaya yang kuat menjelajahi dunia tanpa kendali. Segala sesuatunya berada dalam genggaman dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, setidaknya di mata manusia. Meskipun demikian, Kaisar Naga Luar Angkasa dan yang lainnya rela mengorbankan kebebasan mereka demi tujuan mulia. Kepala klan mengunjungi kelompok itu untuk memberi penghormatan, seorang pria parubaya yang ahli dalam seni bela diri dan sedikit kultivasi. Dia dapat dianggap sebagai ahli di dunia fana. Bai Feng telah turun tahta sebelumnya karena hal itu tidak penting baginya. Bibi Bai Feng. Dari segi senioritas, dia dianggap sebagai keponakannya. Panen kita tahun ini buruk, hasilnya hanya setengah dari tahun lalu. Meskipun dia telah melakukan pekerjaan yang terpuji dalam mengelola klan, dia tetap menunjukkan rasa hormat dengan melaporkan hal ini kepada bibinya yang abadi. Jarang sekali bibinya kembali dan dialah yang menjadi alasan kemakmuran mereka. Panen yang buruk adalah hal yang biasa, tahun depan akan lebih baik, katanya santai, tidak tertarik dengan masalah sepele seperti itu. Bibi Bai Feng, ada hal lain yang terjadi di sini. Aku ingin melaporkannya kepadamu, katanya. Apa itu? Tanyanya. Dewa Panen memastikan kelancaran penanaman dan panen yang melimpah sehingga setiap orang dapat memiliki cukup makanan, katanya. Benar, Bai Feng setuju bahwa dewa ini memberi pahala kepada para penyembahnya dalam bentuk cuaca dan panen. Hal ini tidak terjadi dalam 2 tahun terakhir, tanaman sering layu dan hasil panen semakin buruk. Saya khawatir hidup akan sulit tanpa simpanan surplus kami. Jelasnya, Bai Feng mengerutkan kening setelah mendengar ini dan berkata, mungkinkah persembahan dan doamu tidak tulus? Bibi Bai Feng, kami melakukan hal yang sama setiap tahun, selalu dengan rasa hormat dan ketulusan. Saya hanya merasa bahwa berkat dari dewa tidak begitu melimpah. Jelasnya, tidak mungkin. Niu Fen menggelengkan kepalanya, aku bisa merasakan bahwa orang-orang tua itu masih melindungi Mementos Frontier. Bagaimana keadaan kuil dewa? Tanya Bai Feng. Kami menyelenggarakan upacara harian dan bulanan di kuil, selalu dengan keturunan yang paling berbakti. Meskipun demikian, saya pikir ada beberapa hal yang memudar di kuil, belum lagi masalah serius lainnya. Jawabnya, ada apa? Tanyanya dengan nada serius.
Dia ragu-ragu, tidak dapat menemukan kata-kata. Bicaralah. Suaranya menjadi cukup tegas hingga dapat mengintimidasi siapapun. Ketua klan tentu saja tidak dapat menahan tekanan yang berasal dari seorang Raja Naga. Bibi Baifeng, tangkai dewa hilang, kata ketua klan dengan cemas. Apa? Bagaimana bisa benda itu hilang? Apakah benda itu hilang atau hilang? Mata Baifeng bertanya. Siapapun yang berani mencuri barang seperti itu, tindakannya tidak sopan dan sangat besar. Barang itu tiba-tiba hilang suatu hari, seorang anggota menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Katanya, tidak mungkin, katanya, mungkin ini menyebabkan buruknya panen dalam 2 tahun terakhir, jelasnya. Tangkainya fokus tekniknya, kenapa hilang? Gumam Niu Fen. Dia telah mengamati jalan Mementos Frontier sebelumnya, ingin memahami metode para kaisar. Kami tidak punya jawaban. Kecemasannya bertambah. Mereka adalah manusia biasa dan tidak mengerti metode ini. Selain itu, mereka menganggap ini masalah serius dan tidak berani memberitahu orang luar. Kalau tidak, mereka mungkin bermaksud melakukan penistaan agama. Jadi, mereka melihat seorang penyelamat dalam diri Qin Baifeng, tidak ada yang tidak dapat dipecahkan oleh keabadian mereka. Aneh sekali, kita selama ini selalu menjadi pengikut setia Dewa Panen. Baifeng berpikir, mereka tidak pernah melakukan hal yang tidak sopan kepada sang dewa. Selain itu, apa yang bisa dilakukan manusia untuk menghina Kaisar Abadi? Bibi Baifeng, silakan datang dan lihat. Pintanya, bangsawan muda, senior, silakan beristirahat. Baifeng tidak bisa mengabaikan permintaan klannya. Kami juga ikut. Li Qiye tersenyum dan berdiri. Lagi pula, kita tidak punya hal lain untuk dilakukan. Mari kita lihat apa yang sedang dilakukan orang-orang tua itu. Niu Fen juga tertarik dengan masalah ini, penasaran sejauh mana kaisar-kaisar kuno ini bisa melangkah dengan menggunakan jalan ini. Ketua klan sangat gembira mendengarnya. Tentu saja, dia tidak tahu tentang buruknya mereka, terutama Li Qiye yang mirip dengan manusia biasa seperti mereka. Namun, bibinya sangat menghormati mereka. Oleh karena itu, seharusnya tidak menjadi masalah bagi para dewa ini untuk menyelesaikan kesulitan mereka. Dia buru-buru memimpin jalan, tapi sebenarnya Baifeng sudah tahu jalannya. Mereka melewati ladang-ladang dan melihat kondisinya, sedikit lebih buruk daripada ladang-ladang yang ditemukan di dunia luar. Ini tidak dapat diterima karena Mementos Frontier didukung dengan cuaca yang sempurna sepanjang tahun. Sekarang, tampaknya mereka telah ditinggalkan oleh sang dewa. Kuil utamanya sangat besar dan megah karena Qin adalah klan besar dengan sumber daya yang melimpah, setidaknya di dunia fana. Mereka juga melihat patung Dewa Panen di dalam kuil, yang jauh lebih megah daripada yang terlihat di kuil desa. Namun, batang padi suci itu tidak terlihat dimanapun. Orang-orang biasa menganggap tangkainya sebagai simbol panen. Sedangkan para petani, mereka tahu bahwa ini adalah bagian dari teknik, wadah untuk mengumpulkan iman dan penyembahan. Ketidakhadirannya berarti klan tersebut tidak lagi dikucilkan. Apa yang terjadi? Dia menatap patung itu dan dapat melihat warna yang memudar karena kurangnya keilahian. Ini bukan karena klannya tidak merawat patung itu. Selama ada doa yang tulus, Kaisar Abadi di Yu akan mampu berubah menjadi kekuatan ilahi. Dia tahu bahwa klan tersebut tidak mengabaikan ritual dan persembahan mereka, sehingga ini membingungkan. Aneh, Niu Fen berkata, taonya masih ada, tapi tidak ada lagi keilahian orang tua itu. Apakah dia hanya kekurangan kekuatan saat ini? Seseorang seperti Kaisar Abadi di Yu dapat menggunakan keilahiannya di seluruh Mementos Frontier setelah mengumpulkan kekuatan keyakinan yang cukup. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena ini adalah perjanjian Dao, pertukaran keyakinan untuk keilahian. Ini adalah seluruh makna di balik keberadaan para dewa. Cobalah membungkuk. Li Qiye mengerutkan kening dan berkata. Qin Baifeng memusatkan perhatian dan merapikan pakaiannya sebelum membungkuk dengan hormat. Persembahan dari penguasa naga 6 buah ini cukup efektif. Berdengung, keilahian muncul lagi pada patung itu dan mengalir ke samping, lokasi tangkai yang hilang. Namun, aura tajam dan terang yang menyerupai pedang terwujud menjadi kenyataan. Aura itu tampaknya terinfeksi oleh kegelapan, berubah menjadi kabut gelap. Suara mendesing. Kehadiran kedua ini segera menghancurkan para dewa yang berkumpul. Apa itu? Niu Fen mencoba menyesapnya tetapi benda itu telah menghilang dari pandangannya.
Dia menjadi emosional dan berkata, aura ini bukan dari tempat ini. Apakah itu yang menghancurkan tangkainya? Bai Feng belum pernah melihat atau mendengar hal seperti ini sebelumnya. Li Qiye mengulurkan tangan dan menjepit dua jari, memiliki kendali penuh atas langit dan bumi. Seutas energi muncul, berjuang untuk melepaskan diri dan tampak menjerit. Sayangnya, ini sia-sia. Apa ini? Niu Fan mendekat untuk melihat lebih jelas. Niu Fan melihat terlebih dahulu sebelum menyentuh aura abu-abu itu, yang menyebabkannya menyala sebagai respons. Aura itu memiliki ketajaman yang sama dengan bilah dewa legendaris, yang mampu memotong bintang-bintang. Dia bereaksi cepat dan membuat penghalang. Meskipun demikian, darah masih mengalir dari jarinya. Apa-apaan ini? Dia terkejut karena satu kilatan cahaya berhasil melukainya. Ingat, dia terkenal di kalangan kultivator puncak karena memiliki pertahanan yang sangat kuat. Hanya sedikit hal di dunia ini yang benar-benar dapat melukainya. Benda ini adalah... Li Qiye meluangkan waktunya untuk menganalisis aura misterius itu. Apakah Anda mengenalinya, Tuan Muda? Niu Fan sangat penasaran. Cukup mirip, tapi belum ada yang pasti. Li Qiye menggelengkan kepalanya, secara teori, ini seharusnya tidak mungkin. Setelah mengatakan itu, dia mencubit lebih keras dan menghancurkan untaian aura itu. Api daunnya tidak meninggalkan apapun. Sekarang mari kita cari tekniknya, kata Li Qiye sebelum menyalurkan energi sejati kekacauan. Daunnya yang berdenyut memanggil hukum-hukum Dao yang berkumpul bersama dalam bentuk bab. Hukum-hukum itu ada di mana-mana di wilayah ini, mungkin membentuk struktur realitas. Ini adalah Dao yang penting, komentar Niu Fan. Klang, klang, hukum-hukum Dao saling melilit hingga mencapai bentuk akhir, mengambil bentuk tangkai dewa. Kembali, pemimpin klan Qin bersorak kegirangan. Terlalu dini untuk merayakannya. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Tangkai yang baru saja terbentuk layu dan kehilangan keilahiannya. Daun-daun berhamburan ke tanah. Bukankah kamu baru saja menghancurkan aura jahat itu, Tuan Muda? Bai Feng tidak menyangka hal ini. Masalahnya ada di sumbernya. Li Qiye berkata, Dao penting masih ada beserta bab dan runenya. Namun, sumber Dao Dewa Panenmu, benda yang digunakan untuk menyimpan doa-doamu, tampaknya telah melemah. Ya, tangkainya hanya perwujudan fisik, saya katakan itu adalah simbol yang baik, kata Niu Fan. Jadi sumbernya atau dalam kasus ini akarnya yang melemah? Tanya Bai Feng. Ya, tidak separah kuil ini. Kerusakannya membuat dewa tidak bisa mencapai semua kuil, itu sebabnya kamu kehilangan berkah. Li Qiye mengangguk. Tahukah kamu mengapa ini terjadi? Ada yang salah dengan dewa itu. Dia menarik napas dalam-dalam. Sulit dikatakan, hanya sedikit yang benar-benar dapat menekan kakek tua itu. Niu Fan menggelengkan kepalanya, lagi pula, ada lebih banyak dewa di wilayah ini. Kekuatan mereka sendiri sudah luar biasa, apalagi front persatuan di negerimu ini. Melawan satu dewa berarti melawan mereka semua. Pada titik ini, para kultivator yang tidak mementingkan diri sendiri telah mencapai Dao penting hingga batas maksimal, yang berpuncak pada pembentukan sebuah tablet luar biasa sebagai fondasi tanah ini. Mereka menjadi satu setelah mengambil wujud dewa, yang mampu bertarung bersama. Meskipun tanah ini dimaksudkan untuk manusia dan tidak bersaing dengan tanah benua lainnya, ini tidak berarti tanah ini lemah. Jika seseorang telah merencanakan sesuatu terhadap Dewa Panen, ini dapat memicu perang yang dapat memengaruhi seluruh benua. Namun, tampaknya hal itu tidak terjadi. Mari kita lihat akar permasalahannya, kata Li Qiye. Haha, kalau kita bisa menemukan akarnya, kakek tua itu juga pasti ada di sana, kita tinggal tanya saja padanya. Niu Fan tertawa. Kalau begitu, kau yang memimpin jalan. Li Qiye menatapnya. Tuan Muda, jangan mempermalukan saya. Niu Fan tersenyum canggung, saya memiliki sedikit pengetahuan tentang Dao mereka, tetapi kami kehilangan kontak setelah transformasi mereka. Mereka tidak ingin membocorkan rahasia mereka kepada orang luar seperti saya. Menemukan akar sebenarnya akan memakan waktu, tetapi berbeda untuk Anda, Tuan Muda. Anda hanya perlu sedikit menghitung dan akan mempelajari semua Dao penting, kakek tua itu tidak akan bisa bersembunyi. Kau mulai agak kurang ajar sekarang, ya. Li Qiye menepuk bagian belakang kepala Niu Fan dengan nada main-main. Jika orang lain tahu statusnya sebagai penguasa Dao Puncak, mereka akan terkejut saat melihatnya diperlakukan seperti junior.
Meskipun demikian, Niu Fan merasa bangga akan hal ini. Orang lain tidak memenuhi syarat untuk sedekat ini dengan Li Qiye. Kami pergi. Li Qiye tersenyum dan meninggalkan kuil. Dia melangkah maju dan mengungkap misteri Mementos Dao. Hukum muncul di tanah di bawah jalannya. Hebat, mereka pasti sudah berusaha keras. Setiap inci tanah dan ruang telah diberkati dan disempurnakan dengan kekuatan dan dao mereka. Tidak heran mengapa itu begitu efektif. Niu Fan menatap rune yang indah itu dengan takjub. Para dewa tidak menipu penduduk negeri itu. Mereka hanya menggunakan kekuatan iman untuk terus melindungi negeri itu. Merasakan Mementos Dao adalah sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia biasa dan kultivator biasa. Hanya karakter seperti Li Qiye dan Niu Fan yang bisa melakukannya. Seluruh wilayah perbatasan diciptakan oleh Dao ini, para pencipta kemudian berubah menjadi dewa-dewi. Dao sendiri berfungsi sebagai tanah dan fondasi para dewa. Makhluk hidup dan para dewa terhubung melalui Dao. Hal ini membuat tanahnya tidak dapat ditembus dan subur, bencana tidak terjadi di sini. Tentu saja, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Imbalannya adalah iman dan doa, sesuatu yang penting untuk mendorong proses ini. Mereka tahu ini bukan jalan yang mudah, tetapi mereka tetap melakukannya, suatu tindakan yang heroik, kata Li Qiye lembut. Kenyataannya, para petani ini tidak membutuhkan iman untuk tumbuh lebih kuat. Mereka memiliki pilihan untuk terus bercocok tanam, dunia adalah milik mereka. Mementos Frontier akan menjadi penjara bagi mereka. Hanya sedikit yang bersedia mencapai tujuan tanpa pamrih seperti itu. Para pembudidaya telah melindungi dunia di masa lalu, baik di zaman sebelumnya maupun saat ini. Namun, mereka jarang berfokus pada perbaikan kehidupan makhluk hidup, terutama manusia biasa. Para pelindung selalu bisa merasa lelah dengan tugas mereka dan terus maju. Misalnya, Kaisar Abadi meninggalkan 9 dunia untuk perjalanan berikutnya, hal yang sama berlaku bagi para penguasa Dao di 8 Desoles. Kaisar Abadi di Yu dan rekan-rekannya tidak memiliki kebebasan yang sama, dan ini adalah keputusan yang diambil secara sadar. Kelompok itu mengikuti rune yang meluas dan akhirnya sampai ke daerah terpencil yang penuh dengan hutan yang indah dan pegunungan yang megah. Setiap rumput dan pohon dipenuhi dengan kehidupan. Mereka berhenti di depan sebuah puncak yang puncaknya dikelilingi kabut dan awan. Tepat di sini, Li Qiye mendongak dan berkata, akar panen dan keilahian dewa berasal dari tempat ini sebelum menyebar ke seluruh Mementos Frontier. Ya, Niu Fan juga merasakan kekuatan agung puncak itu. Buka pintunya, kakek tua. Teriaknya sebelum mengangkat tangannya dan memanggil hukum Dao yang mendalam untuk mengetuk puncaknya. Boom! Cahaya terang beredar dan membentuk gerbang besar. Gerbang itu juga menangkis pukulan kasar Niu Fan karena puncaknya dilindungi oleh banyak lapisan penghalang. Ini adalah kediamannya, kata Niu Fan. Tempat tinggal Dewa Panen. Bai Feng bergumam. Meskipun dia tidak memiliki pengabdian yang sama seperti manusia, dia tetap berasal dari Mementos Frontier. Keluarganya menyembah dewa ini, jadi dia juga memiliki cinta khusus untuknya. Sayang, puncak itu menjadi sunyi dan sang dewa tidak menampakkan diri. Orang tua ini sedang berpura-pura. Niu Fan mengetuk 3 kali lagi, menyebabkan seluruh puncak berguncang. Dengan kekuatannya, ia dapat mencabut seluruh gunung meskipun ada penghalang. Tentu saja, ia menahan diri. Hei, tuan mudaku ada di sini, keluarlah dan sambut dia. Teriaknya, mulut Master Klan Qin hampir ternganga. Ini pertama kalinya dia melihat sesuatu yang begitu kuat. Sayang, tak seorang pun keluar untuk menyambut mereka. Ada yang salah. Niu Fan mengerutkan kening karena mengingat kekuatan Kaisar, dia pasti akan tahu tentang para tamu dan membuka pintu masuk. Tidak di rumah. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Lalu di mana dia? Tanya Bai Feng. Tuan muda, apakah Anda ingin saya mendobrak pintu itu sehingga kita bisa melihatnya? Niu Fan berkata dengan penuh semangat, ingin mencoba mendobrak penghalang yang kuat itu. Kami di sini sebagai tamu, bukan petarung. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan meletakkan telapak tangannya di pintu masuk. Intervensinya menyebabkan rune Mementos Dao muncul ke permukaan. Sungguh menakjubkan seberapa jauh mereka berhasil memperoleh Dao ini, siapapun dapat mengolahnya. Niu Fan melihatnya dan berkata, karena ini ditujukan untuk dunia fana. Kata Li Qiye, Tuan muda, apakah ini ada hubungannya dengan 7 hukum zaman keemasan?
Bisakah Anda menjelaskannya dengan cepat? Tanya Niu Fan. Dua cabang dari hal yang sama, diturunkan secara berbeda oleh generasi mendatang. Li Qiye menjelaskan, mereka yang mengincar Dao akan melihatnya sebagai 7 hukum. Sedangkan bagi mereka yang melihat tablet ini, mereka membuat versi ini sebagai gantinya. Begitu ya, kalau begitu bukan aku yang bertanggung jawab. Aku yakin ketujuh hukum itu bermula dari telur bebek. Tentu saja, beberapa orang telah melakukan penelitian sebelum dia, tetapi dialah yang pertama kali mempopulerkannya, lalu diberkati. Jadi, jika ada kesalahan dan salah tafsir atas maksud awalnya, itu salah mereka. Niu Fan terkekeh. Dia melanjutkan tanpa menahan diri, hal 6 benua ini bahkan lebih jauh dari zaman kita. Kesalahan menyebabkan, lebih banyak kesalahan dalam menafsirkan sumber Dao dan sekarang, kita memiliki orang-orang tua yang menemukan jalan lain dengan Momentous Dao. Aku mendengar banyak kritik, tapi aku belum pernah melihatmu berlatih sebelumnya. Li Qiye melotot padanya dan berkata, Tuan muda, ini bukan salahku. Aku sibuk mengolah 18 solusi yang Anda ajarkan, jadi tidak ada waktu untuk mempelajari sumber Dao atau apapun. Niu Fan memprotes. Itu masalah yang sama sekali berbeda. Jika kamu hanya mempelajari 18 solusi, bagaimana kamu mendapatkan buah Dao? Tanya Li Qiye. Hehehe. Niu Fan tersenyum canggung tetapi dia berkulit tebal dan berkata, itu bukan salahku, Tuan muda. Orang-orang saat itu mendapatkan semua barang bagus, mengambil ranting dan buah. Aku tidak melakukan apapun selain menikmati momen itu, aku hanya membuat beberapa penyesuaian kecil pada metode pemahaman mantra. Jadi kau sebenarnya salah satu orang pertama yang mewariskannya, kata Li Qiye. Hehe, bukan aku. Niu Fan menggelengkan kepalanya berulang kali, mungkin orang pertama yang menjelajahi dan merenungkannya. Mengenai mengapa wawasan itu hilang, aku tidak punya jawaban karena aku menghabiskan sebagian besar waktuku di sekte. Aku bilang padamu, salahkan Dark Egg, dialah penguasa Dao pertama. Atau mungkin bocah Puresun itu, dialah yang berlari kemana-mana untuk menyebarkan Dao. Dan untuk benua-benua ini, aku tidak ada hubungannya dengan ini, seperti ini ketika aku tiba di sini. Niu Fan berkata, tapi sejujurnya, jika kita akan menyalahkan siapapun, itu pasti bocah Blaze itu. Menurut pendapatku, dia sengaja melakukan ini karena 7 mantra atau apapun tidak ada di eraku. Setelah mengatakan itu, dia memperpanjang intonasi suaranya dan berkata, ya, begitulah, bajingan kecil, memodifikasi cara berkultivasi dengan sumber Dao. Sekarang, hanya manusia biasa yang mengolah 7 hukum, tidak ada kultivator lain. Itu karena kalian semua mencoba untuk mendapatkan pahala. Kata Li Qiye, Tuan muda, bukan aku yang mengingat ajaranmu. Niu Fan berkata, tidakkah kau lihat bahwa aku telah mengolah 18 solusi hingga batas maksimal? Baiklah, aku tidak menyalahkanmu karena bakatmu, karena setidaknya, memodifikasi sumbernya membutuhkan pencapaianmu saat ini. Li Qiye tersenyum. Tepat sekali. Niu Fan mengangguk berulang kali, biar ku beritahu semua tersangka. Pertama adalah telur bebek, lalu menurutku, Puresun berikutnya. Nanti, wanita ganas itu pasti juga punya andil, tidak ada yang berani memprovokasinya saat itu. Apapun yang dikatakannya, tidak ada orang lain yang bisa bicara banyak. Pada akhirnya, aku sama sekali tidak tahu apa niat awalnya atau metode yang tepat, aku tidak pernah melihat atau menyentuhnya, apalagi menangani masalah ini sendiri. Benarkah? Li Qiye melotot padanya setelah 3 kali menyangkalnya berturut-turut. Hehe, tentu saja, Niu Fan berkata sambil menunjuk dengan ibu ari dan jari telunjuknya bersamaan, baiklah, oke, aku melihatnya sekilas, hanya sedikit saja. Baiklah, terserahlah. Li Qiye tersenyum dan menekankan telapak tangannya ke depan. Klang, klang, klang. Hukum-hukum Dao besar terpelintir bersama-sama lalu mengendur seperti kunci yang dikepalkan erat lalu tiba-tiba terlepas. Berderit, gerbang berat itu terbuka, memperlihatkan gua di dalamnya. Sinar lembut memancar dari dalam dan membuat orang merasakan gelombang vitalitas menyebar di dalam tubuh mereka. Seolah-olah benih berakar dan tumbuh menjadi kehidupan. Apakah kamu sudah di rumah, orang tua? Teriak Niu Fan. Sayang, dia tidak mendapat tanggapan. Kelompok itu masuk ke dalam dan melihat surga yang indah. Kekuatan hidup bergema seperti gelombang hijau.
Bunga dan pohon tumbuh dengan energi roh yang sangat besar. Hanya satu helai saripati yang mengalir keluar ke dunia luar dapat menghasilkan panen yang melimpah. Namun, tampaknya tidak ada seorang pun di sana, jadi kelompok itu terus maju. Mereka sampai di tengah dan melihat sebuah kolam berisi cairan berwarna keemasan. Misteri Momentous Dao terus berkembang di dalam air, mengubahnya menjadi wadah bagi Dao. Batang padi tumbuh sangat tinggi di tengahnya. Pohon-pohon yang terlihat di berbagai kuil dan pura tingginya sekitar 3 kaki. Pohon ini tampak seperti pohon dan penuh dengan biji-bijian seukuran buah yang memanjang. Pohon-pohon itu bersinar keemasan, memberi kesan panen yang melimpah. Pancaran cahaya dari butiran-butiran itu selaras dengan cairan berwarna keemasan. Siapa yang tahu dari mana asal warna keemasan itu? Mungkin keduanya saling melengkapi sejak awal. Kekuatan iman dan pemujaan memungkinkan tangkai ini tumbuh tinggi dan menakjubkan. Ia menyalurkan kekuatannya ke dalam kolam dan dari situ, Momentous Dao menyebar ke seluruh wilayah. Itu dia, kata Niu Fen. Akar panen. Bai Feng bergumam sambil merasakan kekuatan iman yang terkumpul dari semua orang di Momentous Frontier. Mereka berdoa dan memberikan persembahan agar cuaca baik dan panen melimpah. Benda ini lagi, Niu Fen menyadari sesuatu, aura abu-abu menginfeksi tangkainya. Ia melilit batang pohon dan menyebabkannya layu dan membusuk. Cabang-cabang dan biji-bijian jatuh ke dalam kolam, hancur menjadi ketiadaan. Di mana kakek tua itu? Niu Fen bertanya-tanya, apakah ada yang menyusup ke dalam gua? Bai Feng menjadi cemas. Tidak ada tanda-tanda penyusupan dan perkelahian. Dia pergi atas kemauannya sendiri. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Keluar dari Momentous Frontier, Bai Feng menjadi emosional. Tidak, masih di sini. Kata Li Qiye, pasti ada sesuatu yang terjadi. Mengingat tujuan mereka yang ambisius dan mulia, mereka tidak akan mengabaikan masalah atau menyerah di tengah jalan. Hati Dao mereka tidak terkalahkan, kata Niu Fen. Li Qiye menggenggam aura itu dan dengan cekatan mengekstraknya. Aura itu terurai seperti kepompong di sekitar tangkai dewa meskipun ia berusaha melawan. Zas, untaian rambut itu berjuang sia-sia. Klang. Begitu proses itu selesai, helai-helai itu menyatu dan tiba-tiba meletus, tampak seperti gurita yang menyerang dengan tentakelnya. Ia melepaskan seberkas cahaya yang meledak menjadi pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pedang dapat menembus apapun di dunia, tidak ada harta atau penghalang yang dapat menghentikannya. Hati-hati, teriak Qin Bai Feng karena sinar tajam itu bisa mengubah Li Qiye menjadi saringan. Dia tidak panik dan mengangkat jarinya. Pop, waktu dan ruang di sekitarnya menjadi sangat lambat. Kekuatan yang meletus juga membeku, tampak seperti gambar diam. Dia kemudian melambaikan tangannya dan memanggil api Dao untuk membakar mereka. Tepat saat auranya hancur, sebuah tebasan terang membelah angkasa dan muncul di dekat Li Qiye, bertujuan untuk mencabik-cabiknya. Hati-hati, ekspresi Niu Fen berubah masam. Penyergapan ini mengejutkannya karena berada pada level yang sama sekali baru dibandingkan dengan letusan cahaya sebelumnya. Ini bisa menghancurkan cangkangnya dan dirinya juga. Tidak ada yang lebih tajam di dunia ini daripada serangan tak terduga ini. Klang, namun, Li Qiye berhasil mencengkeramnya dengan 2 jari, melumpuhkannya sepenuhnya. Apa ini? Niu Fen serius untuk pertama kalinya. Hanya melihat benda ini saja sudah membuat matanya sakit meskipun kultivasinya saat ini. Dia merasa bahwa pada waktunya, benda ini bisa membutakannya. Kita lihat berapa lama lagi kau bisa bersembunyi. Li Qiye menguatkan jarinya. Zas! Ia meronta dan membuat kelompok itu merasa hidup, seakan berteriak kesakitan sebelum kehancuran. Tidak ada hal lain yang terjadi setelah benda ini hancur. Masih tetap tenang, begitu. Li Qiye meniup dan menyebabkan partikel-partikel itu menyebar. Dari mana ini berasal? Entitas asing lainnya, kata Niu Fen tak percaya. Ya, Li Qiye mengangguk. Niu Fen melirik tangkai dewa dan berkata, apakah Momentous Frontier sekarang menjadi sasaran? Sebuah rencana jahat sedang terbongkar. Apakah para tua-tua itu baik-baik saja? Mereka baik-baik saja untuk saat ini, Momentous Dao masih lengkap, kata Li Qiye. Di mana Dewa Panen sekarang? Bai Feng bergumam, bertanya-tanya tentang situasi saat ini. Hanya masalah waktu, tidak bisa bersembunyi selamanya. Li Qiye mendesah dan berpikir dalam hati sebelum menyalurkan energi sejati kekacauan.
Cabang-cabang yang kelabu dan layu itu kembali dimandikan dengan aliran emas. Semua orang merasakan keilahian mengalir melalui tangkainya, kekuatan dewa dapat menyebar tanpa halangan sekali lagi. Ayo pergi, masalahnya bukan di sini, ini hanya masalah kecil. Li Qiye melirik tangkai itu dan meninggalkan gua bersama kelompok itu. Sekarang ke tablet, tanya Niu Fan. Kudengar ada banyak segel terlarang di sekitar prasasti itu, daerah itu adalah tanah terlarang karena itu adalah fondasi perbatasan kita, kata Bai Feng. Aku tahu, Niu Fan tersenyum, cacing dan lembu bekerja keras demi hal ini. Penguasa ganda Dao Flame juga membantu dalam penyegelan. Cacing dan lembu, maksudmu Kaisar Naga Angkasa? Bai Feng menjadi penasaran. Menyebut Kaisar sebagai cacing tampaknya agak tidak sopan. Kaisar Naga Angkasa dan leluhur Naga Kerbau adalah pelopor sistem penguasa naga saat ini. Mereka dipuja oleh seluruh dunia kultivasi, para penguasa naga menganggap mereka sebagai leluhur. Tanpa pencapaian revolusioner mereka, penguasa surgawi akan menjadi wilayah tertinggi bagi mereka yang tidak bisa menjadi penakluk. Mereka tidak akan memiliki cara untuk bersaing dengan para penguasa Dao dan penakluk. Siapa lagi? Niu Fan tertawa dan berkata, saya akui bahwa cacing itu telah berubah dari seorang pembudidaya yang buruk menjadi seorang pahlawan yang baik hati. Itu seperti matahari yang terbit dari barat. Dia akan menghajarmu setelah mendengar ini. Li Qiye tersenyum. Seolah-olah aku takut padanya, cacing yang kuat tetaplah cacing. Orang lain mungkin tidak tahu siapa dia, tetapi aku tahu. Aku akan membuatnya memanggil orang tuanya seperti yang terjadi di masa lalu. Niu Fan segera memprotes dan menyatakan dengan percaya diri. Qin Bai Feng menjadi emosional. Meskipun dia tidak tahu latar belakang Niu Fan, ini adalah seseorang yang jelas berada pada level yang sama dengan Kaisar Naga Luar Angkasa, sesuatu yang benar-benar luar biasa. Kamu telah mencapai jati dirimu yang sebenarnya, tetapi dia juga telah mencapainya. Li Qiye tersenyum. Tidak apa-apa, sejarah kita bersama tidak berubah. Niu Fan menyombongkan diri. Seseorang telah menunggu di pintu masuk gua dan membungkuk setelah melihat kelompok itu. Perikin, kata lelaki tua itu dengan hormat. Ia mengenakan jubah abu-abu dan memiliki aura yang kuat, penguasa surgawi. Ini adalah pemandangan langka di Mementos Frontier karena tidak ada panggilan yang cakap yang ingin tinggal di sini. Tanah menjadi semacam penjara. Di luar berarti kebebasan, tetapi tetap harus mengikuti aturan dan hukum tertentu. Pelindung Guo, lama tak melompat. Bai Feng mengenalinya. Guo Cheng adalah seorang petani pengembara di Mementos Frontier, yang tergabung dalam kelompok yang ingin tinggal di sana untuk melindungi tanah. Mereka tidak cukup kuat untuk mendapatkan tempat dewa seperti para pendiri. Senang bertemu denganmu lagi, Perikin. Kalau tidak, aku tidak tahu harus berbuat apa. Dia menghela nafas lega sebelum melihat ke arah kelompok itu. Li Qiye tampak biasa saja dan dia tidak menyadari sesuatu yang istimewa. Niu Fan juga menggunakan teknik siluman. Awan itu ternyata adalah entitas yang paling aneh. Meskipun demikian, Bai Feng adalah seorang raja naga jadi wajar saja jika dia memiliki teman yang menarik. Meskipun dia telah memiliki cukup lama, jarak antara dirinya dan Bai Feng tidak dapat diatasi. Jadi, dia memang peri yang turun dari langit. Ada apa, pelindung Guo? Bai Feng memasang ekspresi serius karena dia melihat ada yang tidak beres di rumahnya. Perikin, selamatkan kami dari bencana ini. Guo Cheng membungkuk dan berbicara dengan berat hati. Bencana apa? Tanya Bai Feng, bertanya-tanya tentang perlindungan para dewa yang selalu ada. Kamu baru saja kembali, Perikin, jadi kamu mungkin tidak menyadari bencana yang terjadi di mana-mana, panen yang buruk, penyakit, dan ternak yang menjadi gila dan mati. Guo Cheng berkata, ini masih dalam skala terbatas, tetapi orang-orang menderita. Apa yang terjadi? Para dewa selalu mengawasi kita. Jawab Bai Feng. Beberapa tempat tidak lagi menikmati berkah dari para dewa, baik itu dewa panen, dewa pembersihan, dan dewa ternak. Penduduk desa dan hewan-hewan mati. Katanya, doa dan persembahan tidak berhenti, kan? Tanyanya, Perikin, keyakinan setiap orang selalu kuat karena tradisi yang ditanamkan kepada kita sejak muda, kita tidak pernah berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat, katanya. Kultivasimu cukup kuat untuk menghadapi ini kan? Tanyanya, dia tersenyum kecut dan mendesah sebelum menjawab, Peri, aku telah mengirimkan beberapa pil. Itu tidak dapat menyelesaikan panen yang buruk,
tetapi bahkan penduduk desa yang sakit tidak membaik setelah memaksimalkannya. Pilmu tidak mempan pada manusia. Niu Fen menjadi penasaran. Pil yang dimurnikan oleh seorang penguasa sangatlah berharga. Pil tersebut merupakan obat abadi jika digunakan pada manusia biasa, yang mampu menyembuhkan penyakit apapun. Manusia yang menderita penyakit serius bisa menjadi kuat kembali dan memperoleh umur yang lebih panjang. Anggota tubuh dan daging bisa tumbuh lagi. Ini seperti wabah. Bermula di beberapa daerah dan sekarang sudah tidak terkendali. Saya sangat senang melihat Anda kembali. Ia berkata dengan penuh emosi, karena pil saya tidak mempan, saya juga berdoa dengan sungguh-sungguh tetapi tidak pernah mendapat jawaban. Oh, orang-orang tua itu tidak menanggapimu. Tapi mereka masih di sini. Niu Fen menyela, orang rendahan ini tidak tahu. Jawabnya, tanah-tanah menjadi tandus dan jika ini terus berlanjut, seluruh Mementos Frontier akan terkena dampaknya. Dengan itu, dia bersujud dan bertanya, "Peri, tolong selamatkan kami." Bangsawan muda, apa pendapatmu tentang ini? Bai Feng tidak tahu harus mulai dari mana karena para dewa jauh lebih kuat darinya. Ada hal lain di balik permukaan. Tidak mungkin mereka menutup mata terhadap hal ini, kata Niu Fen. Kami akan memeriksanya. Li Qiye tersenyum. Pelindung Guo, tolong pimpin jalan. Bangsawan muda ingin menyelidiki. Bai Feng memerintahkan. Guo Cheng menurut sambil merasa bingung dengan sikap hormatnya terhadap Li Qiye. Apakah orang biasa ini lebih kuat dari Perikin? Oh, ada hal lain lagi. Katanya di sepanjang jalan, orang-orang dari tepi barat ada di sini. Klan wilayah tepi barat. Bai Feng tidak menyangka ini, mengapa mereka ada di sini. Klan ini sangat bergengsi dan berpengaruh di Dao Domain. Ada yang mengatakan bahwa mereka memiliki setengah dari Dao Domain. Tentu saja, ini berlebihan, tetapi tetap saja pengaruh mereka tersampaikan dengan baik. Saya tidak tahu, seorang jenderal dan anak buahnya ada di sini untuk mencoba menangani bencana tetapi itu tidak efektif. Katanya, mereka seharusnya tidak berada di sini. Mementos Frontier bukan bagian dari pengakuan mereka atau pihak luar manapun. Katanya, saya juga mengatakan hal yang sama, tetapi saya hanyalah seorang bangsawan rendahan yang tidak dapat berbicara di hadapan seorang jenderal. Guo Cheng berkata, saya pikir mereka mungkin akan mulai berkemah di sini jika para dewa tidak muncul. Jadi ya, Bai Feng menginap dan berpikir bahwa ini adalah perkembangan yang mengerikan. Mementos Frontier ditujukan untuk manusia biasa, bukan kuat. Moyet berkuasa saat harimau tidak ada. Niu Fen tersenyum dan berkata, semua orang yang ada di kota Dao abadi jadi klan kekalahan ini bisa menguasai domain Dao, lucu sekali. Senior, apakah kamu sudah mendengar berita tentang penutupan gerbang kota Dao abadi? Guo Cheng bertanya dengan rendah hati. Gerbangnya ditutup. Niu Fen tidak menyangka hal ini terjadi. Kau tahu kenapa? Bai Feng langsung bertanya. Bersambung.